Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa ada cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam ngeten niku. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang dua itu kopok. Enggak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, enggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u meskipun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in, memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan, dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis bulet mikir tanggal, wis dibayar BPKB sesuk macam-macam ono wong ngaji wis mbah. Bang sumpah ngaji ngono suka mbah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik, metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar enggak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk karena sudah otaknya sudah baik, omongan keliru paham. Wah itu malah hebat, macam wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i, ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham gitu? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Bang. Ya bulet tenan wis. Ngono kok mbok bantah. Ngono mikire tok ngono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Mau ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama ini lucu-lucu debat. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Sayyid Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa enggak Jumatan dikhutbahi pamit? Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan enggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andaikan tanpa mic kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa enggak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad B-nya sah apa enggak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Kalau kacamata yang dicopot, nggak bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang enggak pernah maksiat karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap enggak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Ya toh? Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan
haram jual belinya. Semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, dianggap nopo sah. Pakai kacamata aja nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Loh, mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora. Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Lho ora tau mikir to. Ya ono kiai kados teng daerah Sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya akan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja maksud. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, aman saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula pengen buka toko waduh. Nah, musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nah, ra laris nyalahno jare dongane ra mandi. Nah, laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh lara kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Oh niku misale udan jare musim. Mara udan jare kiai ne ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai-kiai teng daerah kula wis pinter kerja istisqa kok ora musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki wis musim to dereng ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ana kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki iki dereng musim. Temen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang sedake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, butuh kritik tok atau ya kali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane hujan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya hujan juga. Terus wayahe. Lho Nabi beda Kang, Nabi ku iso ngatur malaikat hujan. Gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak dunya. Jadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal dunya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat, yo udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semani sapa? Lah malaikat itu karena Nabi ngutus udan ya udan terus sampai seminggu ora ana instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mesti delok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau dulu. Tapi Nabi mandi, rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir ramandi ya. Satu ilmiah sidik wae. Iki rong musim yo enteni sabar ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi, Kharif. Musim kira sekawan gini apa lagi? Iya sekawan. Kharif, Pulau Arabe, Kharif, Rabi, Sita, Shawaif. Rabi apa cara gini?
Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ya ora mareng ya Pak, mareng. Tropik labo, sita musim hujan, soef musim gede. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengar. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama dulu teng kita fikih misalnya teng Fathul Wahab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, wonten nggih misbah, sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Bor. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo ae. Krungu, wong nek sound sisteme apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta, Ra. Sampeyan ora tau mikir ngono to? Ora tau dadi ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuge dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuge ning isor dituthuk nganggo mic. Wes cuk. Nah, mulane iku al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Merkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mane ngaten iki al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Mula riyen ndelok film-film Fatu Mekah riyen Bilal sakake tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ono menarane. Bilal menek Ka'bah. Ku anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Lambene dicuwopok menek terus wazan. Nggih pancen tenan tentara-tentara teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irenge munggahi Ka'bah. Dadi dek wis Islam tapi jek uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa terus siksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir. Cek sombong kamane cek. Menganyaran napa? Anyaran.